Selamat bergabung kembali di Rumah Noni. Walaupun suara serak tapi hati tetap riang gembira. Yakin, gak usah nangis dong. Bukan nangis, Pak. Emang begini suaranya. Kenapa Lagi habis habis, Pak. Aduh, habis teriak-teriak. Oh, ini mulai jadi jurkam ya? Bukan jurkam. Apaan? Rumah Noni menang podcast. Oh. Yaudah, buat merayakannya kita nyanyi. Yuk nyanyi. Hati kita harus gembira nih. Betul, katanya hati yang gembira adalah obat ya. Betul banget. mari. Obat apa nih? Obat batuk ya? Obat batuk. Iya. Enggak, bukan ngomongin produk minuman ya. Bukan. Yuk kita mainkan. Der, biar kayak di Jamaika kita reggae. Asik. Hati yang gembira adalah obat. Sedih begini sih. Seperti obat hati yang senang, Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat suara yang serak, Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gak bisa Pak. Sakit. Sakit tuh. Atit. Gak apa-apa, tapi hati harus senang, no? Hati harus senang, betul. Karena memang hari ini kita ketularan gembiranya Kenapa tuh? sama orang-orang yang punya spirit untuk bergembira di setiap harinya. Spirit. Wah, produk lagi udah masuk nih. Jadi hari ini kita memang bergembira karena kita kedatangan dua tamu istimewa Betul. yang luar biasa Nah. mengabdikan kegiatannya untuk sesama, khususnya adalah oma-oma. Oma. Oma. Tapi mereka belum oma loh. Belum, masih jauh. Masih jauh. Malah Tuhan kita, Not. Wah. Masa. Ya tapi tetap nggak ada yang lebih senior daripada Om Steph ya. Disebutnya juga kawakan. Kawakan, legenda hidup. Waduh. Oke, kita kedatangan hari ini ada dua tamu kita. Betul. Ada Suster Flo CB. Suster Halo. Flo. Halo. Suster boleh sapa dulu dong umat yang nonton, agak dekat sama mikrofon barangkali Suster. Halo semua, selamat siang. Saya Suster Florence Sebi. Ya, jadi ketahuan kita syutingnya siang. Betul. Yang nonton malam nih, siang. Jadi kalau di YouTube itu diulangi Suster. Selamat pagi, siang, sore, Oh, semuanya malam, ya? Senja. Subuh. Berarti selamat segala kesempatan. Nah, itu dia ya. Selamat bergabung di Rumah Noni. Dan yang Betul. berikutnya Son. Ini ada yang lagi tegang-tegangnya. Karena dari awal briefing nanya apa. Ada Kak Dona. Halo semuanya, Hai. terima kasih saya Nama- sudah diundang di sini. Iya, kebetulan. Meskipun kisi-kisinya nggak akan nongol. Iya, kebetulan juga udah tepuk tangan. Iya, Ngomongnya udah tepuk tangan malah masih. main Japati, malah main merpati. Iya. Kak Dona udah Kak Dona. kaget. Nama lengkapnya ini Maria Dona. Kak Maria Tapi Dona. bekennya itu Kak Dona katanya ya. Ini perwakilan dari Yayasan Kamilus begitu Nah, ya. jadi ada yang namanya Yayasan Kamilus, ada juga ini Panti Wereda Nazaret. Ini kita mau ngobrol dulu nih supaya nanti umat juga ngeliat ini ngobrolnya kemana nih. Betul. Nah. Ini dari Panti Wereda Nazaret atau dari Yayasan Kamilus? Kamilus. Jangan-jangan Panti Wereda Kamilus. Oh, jadi kalau digabung jangan digabung-gabung. Jangan gabung-gabung. Bahaya ya. Bahaya. Nah, kita mau nanya dulu nih, sebenarnya kalau dilihat dari Struktur organisasi. ada Waduh. yayasan, ada Panti Weredanya. Yang di atasnya yang mana nih? Kak Dona? Yayasan. Yayasan. Mm. Oke, ada Yayasan Kamilus. Mm-mm. Berarti Kak Dona salah satu pengurus di yayasan. Saya salah satu pengurus dari 12 orang. 12. Oh, kayak Rasul ya? Bener juga. Satu pastor pembina, 2 orang pengawas, Oke. pastor pembinanya Pastor Bobby Harimaipen, Oke. OSC,
2 orang pengawas, suster IKCB yang hari ini masih cuti Mhm. di Oke. Kupang. Oke. Lalu ada Pak Saidi sebagai pengawas. Oke. Nah, pengurus itu ketua yayasan Pak Remon, Oke. lalu sekretaris Dr. Vero, Ih, apa loh? Sampai dengan sekretaris. Seksi konsumsi, Iya. seksi dekorasi. Keamanan lalu belakang Ada banyak saya 12. Oh, Kalau Kak Dona. Kak Dona ini sebagai apa nih di di yayasan? pengurusan yayasan. sebagai tukang gamble. Hah, tukang gapleh? Parah. Jadi begini, kalau yang lain kan keren-keren ya, Oke. mengelola keuangan. Oh, Oh, bahasa jabatannya gitu. Heeh. Kak Dona nih. Ya saya ya begini ini. Begini ini tuh Tukang gimana nih? gamble, Ah. lalu berinteraksi dengan stakeholder, Oh, oke. baik dengan gereja maupun yang di luar gereja. Oke. Lalu mengkomunikasikan karya-karyanya. Humas kah kurang lebih? Ya bisa seperti dibilang. itu, tapi itu terlalu keren ya. Oh, Berarti bukan humas PR. PR. PR humas. Ya, oke. Nah, berarti di yayasan ini sudah berapa lama nih, Kak Dona? Kami ya, Mm-mm. kami kepengurusan yang periode ini itu baru dari Mei 2021. Mei 2021 baru dipilih maksudnya kepengurusan Baru ini. diangkat. Ah, ah. Baru diangkat Berat dong. Bukan ke sana. Ini bukan olahraga dong. Iya. oleh Bapak Uskup. Oke. Ada surat pengangkatannya, Mhm. tapi belum dilantik. Jadi kami kerja dulu. Oh, tapi kalau yayasannya sendiri sudah lama ya? Ini kenapa saya digemblong laler ya? Saya berasa seperti bangke, saudara-saudara. Atau Bapak dapat tulah barangkali Pak? Dapat tulang. Dapat serem. tulah Pak. Yayasannya sudah dari tahun 1931. Oh, sudah lama. Jadi begini, cerita sedikit ya. Oh, silakan. Jadi tahun 1927 itu kan Aha. misionaris OSC pertama. Oke. 3 pastor ya. Mhm. Yang selanjutnya menjadi disebut Monsignor Gomez Mhm. OSC, lalu Pastor Nielsen OSC Mhm. dan Pastor Deroy OSC. Ya. Oke. Nah, tahun 1930 mereka mendirikan Camillus Stichting dulu, yang sekarang kita sebut Yayasan Camillus. Oh, oke. Untuk apa? Supaya dana-dana misi waktu itu, mereka kan misionaris ya. Oke. Yang ke Indonesia waktu itu belum ada yang namanya Gereja Indonesia. Mhm. Jadi Mhm. karena kita masih before kemerdekaan Mhm. ya. Ya. Mhm. Nah, itu dana-dana itu ke Camillus Stichting. Untuk Oh. apa? Untuk panti asuhan. Oh, oke. Awalnya panti asuhan. Iya. Aha. Anak-anak pria dan wanita gitu Aha. ya, perempuan dan laki-laki. Lalu panti asuhan itu berkembang sekali. Setahun kemudian itu dipisah. Mhm. Nah, Padahal masih sayang tuh, Kak sampai- ya. Kalau nggak salah waktu itu sekitar 90-an. Eh. Sampai tahun 42 itu Oke. penjajahan Jepang. Mhm. Semua misionaris menjadi tahanan perang. Hmm. Tidak Termasuk- terkecuali 3 Pas- misionaris ini. termasuk Monsignor Gomez dan catatan-catatannya Oke. sepanjang itu, Oke. sepanjang dia Ya. ditahan sebagai tahanan perang itu ada semua. Oke. Mhm. Lalu sampai tahun 45 dan kemerdekaan dan kita mendeklarasikan diri sebagai Oke. sebuah negara. Nah, yang survive dari itu dan kembali ke Cicadas itu Pastor Apitz, Antonio Apitz, yang mungkin dikenal juga sebagai Pastor Klein karena Oke. pendek gitu ya. Maka Lalu- Toto langsung ke Cicadas ini maksudnya gimana ya, Kak? Ke Cicadas sebagai Karena- misi pribumi. Ini kami kan lokasinya di Cicadas. Oke. Oh, jadi Oh, dari memang di dulu Bandung? base campnya di Di Bandung, Cicadas Cicadas dulu. Bandung. Iya. Dari Oh. dulu di Cicadas. Jauh dong ya. Sama kayak jarak mic sama mulut Kak Dona nih. Agak jauh nih kayaknya. Bisa. Yeay. Tapi nggak apa-apa, tadi tetap ke-record kok Iya, aman. tetap record aman. Mau Cuman- diterusin nggak? Terusin, Kan terusin, gua terusin. berhenti. Iya, jangan, soalnya jangan, gini, jangan. soalnya gini Kak, nanti kalau misalkan kecil suaranya umat komplain di kolom komentar yuk. Suara narasumber kecil katanya gitu. Siap. Terus tadi sampai tahun Cicadas, berapa? Cicadas. 1945 ya. Ya. Sekarang kita Ya. bicara pasca kemerdekaan ya. Oke. 1945 itu yang survive Pastor Anton Pitts yang juga dikenal sebagai Pastor Klein, Oke. lalu Murder Louis CB dan Ibu Rumpika. Oke. Nah, kawasan Cicadas waktu itu sudah berantakan ya. Sudah hancur karena sebagian gereja Cicadas juga Karena sudah faktor dibakar. Ya, karena waktu itu kan banyak rampasan Oh, perang oke. dan pembakaran dari Hmm. tahun 42 sampai 45 Hmm. ya. Ya. Dan
sebetulnya banyak juga arsip gereja itu Hmm. hilang di tahun Wow. itu. Oke. Kronik-kronik gitu kita cuman ya sisa sedikit lah. Oke, Kalau waduh, gua Not apa-apa. bisaan bikin kaget ya, Not. Enggak, Aduh, biar kaget. dramatis Iya, kan, biar sisa-sisa dramatis, perang benar. ya. Ini kan juga waktu itu zaman penjajahan Jepang kan. Kita kan dijajah sama Voltus waktu itu. Kamen Rider gitu. Sampai Power Ranger Ranger. menyelamatkan. Oke, 45 nih. Nah. Sekian banyak perampasan dan segala macam setelah itu. Lalu Pastor Antonio Spitz dan Murder Louis C.B. itu memperbaiki Mhm. dengan bantuan Ibu Rumpika. Oke. Jadi pada saat poliklinik, jadi begini, panti asuhan itu dibantu oleh Suster CB Mhm. dengan polikliniknya. Jadi bagian kesehatannya Oke. itu Suster CB Oke. sejak tahun 31. Oke. Jadi begitu mereka kembali ke Cicadas lagi, mereka membangun dua itu lagi, panti asuhan dan poliklinik. Aha. Nah sampai tahun 87, jadi Monsinyur Gomez sudah selesai, Mhm. ganti Monsinyur Arens, lalu ganti Monsinyur Joyo Siswoyo. Mhm. Nah, selama tahun itu poliklinik yang dulu membantu panti asuhan itu berkembang pesat. Mhm. Yang sekarang kita kenal Rumah Sakit Santo Yusuf. Oh, Cicadas. bulat. Oh, bulat. Oh, itu. Oh, itu. Yang pas belokan itu kan ada pasar di depan, ada jual broto wali itu kalau nyari. Susternya ketawa. Langganan. Gue pernah Langganan. nyari broto wali di depan, itu di belokan Santo Yusuf. Oh, itu. Kayaknya langganan susternya. Bukan ayam yang bunuh diri itu. Bukan. Sana dikit. Oke. Oh, Santo Yusuf itu rumah sakit Santo Yusuf yang kita kenal sekarang. Oke. Poliklinik itu dulu, sekarang rumah sakit Santo Yusuf. Oh, progresnya Hebat ya. 87 berarti itu. Karyanya Suster CB itu. Oh, oke. Hebat ya. Setelah Nah, itu sampai tahun 87 itu Suster CB kan merawat perempuan-perempuan lansia yang begitu sembuh dari rumah sakit itu nggak bisa kembali ke keluarganya karena nggak punya keluarga inti, Ya. gitu kan? ini korban nggak ada. perang gitu maksudnya, Pak? Bukan juga. Nggak, udah Siapapun. lepas. Oh, Siapapun. oke. Kan ini rentangnya jauh Sampai ya dari 87 itu Monsinyur tadi ya? Gomez sampai Monsinyur Oh, Joyo. oke. Dari tahun 45 sampai tahun 87. 87. Oke. Nah, para biarawan CB ini, para suster-suster cinta kasih Carolus Borromeus ini menampung para lansia perempuan itu Oke. di biara mereka, lalu di rumah-rumah sayapnya, lalu di panti asuhan, Oke. sampai Monsinyur Joyo itu mendukung untuk pendirian Panti Reda. Oh, ini sejarahnya, no. Jadi awal-awalnya karena kebaikan hati para suster yang menampung Menampung. lansia wanita. Jadi Apakah di situ waktu itu Katolik semua? enggak. Secara Bebas, sejarah tidak umum. ya, siapapun ya. Oke. Oke. Sampai akhirnya sama Tidak Monsinyur. ada catatan ya. Oke. Kami kehilangan catatannya. Ya, dan juga yang di tahun memang tidak dihususkan pada saat itu ya. Sampai hari ini pun panti uredanya memang umum. Dikhususkan untuk kalau hari ini itu untuk yang Katolik Lansia, dan Kristen. Katolik dan Kristen. Oh, mungkin nanti kita Dan ngobrol perempuan. dengan Suster Flo lebih detail. Oh, yang perempuan Son tetap lu gak bisa masuk. Pertama gue belum Gue reda. yakin. Tapi gue yakin lu pengen masuk. Kalau dia begini lu pengen join biasanya. 20 tahun lagi lah, pas 60 lah. Gue coba tetap nyoba dulu harus, aja. Harus wanita. Iya, bener. Yang penting kan effort, bro. Oke, Jadi akhirnya itu karyanya sebetulnya inisiatifnya Monsinyur Gomez dan Monsinyur Joyo. wah, ini Iya. perjalanan panjang dari tahun 1931 sampai hari ini. Berarti sudah berapa tahun, Not? Matematika kita? Iya, kurang lebih ya dari 31 Ayo, bisa, sampai Dot. sekarang ya. Bisa, Dot. 90 90 tahunan. Hampir Betul. 1 abad. 1931, iya, 31 Iya. itu kan 8 tahun lagi. Iya. 100 kurang 92. 92. Bener. Gua bener. 92 tahun Ini ya. suster sama Mbak Dona juga lagi ngitung ini. Takut gue ditanya Yo, katanya, biar mereka yang mikir 92 ya? tahun. Wah, 92 tahun. Luar biasa ya. Iya. Oke, dan yayasannya ini sendiri di bawahnya selain Panti Reda apakah ada kegiatan lain yang Hanya Panti Reda. hanya Panti Reda Ya, saja? sampai saat ini hanya Panti Reda. Lokasinya masih di dekat Masih. Santo Yusuf situ. Masih. Jadi kalau Anda ke lokasi Cicadas itu sebetulnya situs bersejarah. Wow. Oh, iya ya. Kantornya di mana sih, Kak? Kantor atau apa dibilangnya? Yayasan ini? Kantor yayasan. Yayasan ini jadi Lokasinya satu, ruangannya di atas di Rumah lantai Sakit Santo 2, Yusuf. bukan di Oh, Panti Reda. Oh, di Panti Oh, Panti Redanya. Redanya. Sebelah pasturan.
Sebelah Persis. pastor. Jadi gereja Santo Yusuf, setelah rumah sakit Santo Yusuf ya, dan setelah itu ada Panti gerejanya di Ureda. mana? Gereja Santo Yusuf? Di situ Di juga. situ Di situ juga. Oh. Gereja Santa Odelia. Santa Odelia. maksudnya. Betul. Oke. Oh, di situ. Tempatnya Pastor Bobby Bobby. Mike. Pastor Bobby. Oke. Di situ Gitu. gerejanya, terus juga ada panti redanya, Hmm. kantornya juga di atasnya. Hmm. Oh, oke. Jadi Berapa lahan di komplit. situ? Nanya harga tanah. Mohon maaf ini Iya. kalau Batak begini biasanya. Iya. Ada urusan tanah dikit dia maju. Siapa tuh bisa kami tawar. Iya. Buat tambal ban kami perlu masih usaha kami. Oke, berarti di sana ya. Nah, masuk ke panti redanya berarti Nah, ada Suster Flo Suster CB di ini sini. namanya bagus loh. Siapa tuh? Suster Florencia. Florencia. Betul ya. Iya. CB. Ada nama belakangnya Suster? Kristianingsih. Florencia Kristianingsih. Krisnya Wah. sama aku juga ada Krisnya. Iya. Iya, Chris John info ya. aja, nggak Chris ada John ya. korelasi. Ya, bukan Chris John dong. Oke. Jadi nama lengkapnya dia Krisoni sebenarnya. Suster, berarti di panti reda ini ya, panti redanya sendiri tadi sudah diinfoin sama Kak Dona nih, ternyata Boleh sudah. nambah nih? Boleh nambah. Bi satu. Tambo Nah, Tidak pakai sambal, tidak pakai sambal. Masih Bi. Boleh nambahin Suster silakan. Ya tadi karena di sini Kakak deket juga dong. Nah, ini nggak ada bridgingnya lagi nih Nggak ada habis. bridgingnya. Udah to the point aja, dekat ke Enggak. mic ya. Biar durasi. Gimana Suster? Kalau nambah tadi ya tentang Suster CB yang Hmm. mulai di Cicadas, Ya. itu sebenarnya tahun 35 saya tambahkan ya, tahun 35 itu kita memulai poliklinik di daerah Cicadas, tetapi susternya tinggalnya di Boromius. Sehingga hilir mudik Jauh. setiap hari ada 2 suster Oke. yang ke sana. Mhm. Sampai tahun 37 ya, kemudian 37 Poli menjadi Rumah Sakit Santo Yusuf. Oh, oke. Ya. Inisiatornya tetap yayasan itu dari dulu ya. Enggak, Tetap. dari Oh, si suster. Poli itu sendiri Iya, suster itu. iya, Oke, suster. oke. Kemudian memang tadi ya mengalami perang ya, zaman tahun 44 semua suster Belanda masuk internet. Sehingga masuk di KAM. Oke. Oke. Kemudian suster pribumi yang ada Ah. diharap kembali ke Jogja. Kami pusatnya di Yogyakarta. Oke. Ini suster CB ya? suster biarawati. 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 Ya. Bukan suster rumah sakit ya. Bukan. Samain Nah, dulu jadi- persepsi. iya, Soalnya iya. panggilannya sama suster. Iya. Oke, oke. Suster berkerudung. Artinya yang dari Indonesia kembali ke Jogja. Nah, yang ke Jogja ini memang ada kisah yang lucu-lucu gimana gitu ya. Oke. Hmm. Mau kita putar lagu Yogyakarta Kelapa. Seru ya kayaknya. Pulang ke Jogja karena ya zaman itu rada rawan ya, Mhm. sehingga dalam tanda petik naik kereta api menyamar. Waduh. Ada 10 suster berangkat bareng-bareng dari Boromius, Oke. membawa 3 anak panti asuhan, kemudian naik kereta ada seseorang yang membantu, Mhm. tetapi menyamar seolah-olah tidak kenal, Mhm. kemudian pakai pasmina. Oke. Jadi Oh, oke. sepintas Mm-mm. kayak ibu-ibu pengajian gitu. Dengan Ya. tujuan apa, Suster? Kenapa Ya, harus memang menyamar saat itu? Ya memang apa ya, Kondisi keamanan. kondisi keamanan. Oh. Memang dari apa ya, ada yang membantu naik kereta itu mengatakan bahwa Lebih baik lebih kalau baik menggunakan- pura-pura oke, nggak kenal. Oke. Hmm. Dan jadi Me- penduduk Nah, setempat lah. berbaur begitu lah ya. Berbaur Berbaur. dengan penduduk setempat Mhm. sehingga ya kayak masyarakat biasa. Ya Iya. gimana pada umumnya kalau lagi negara lagi konflik kan Iya, sensitif benar. ya suster Naiknya ya. dari Kircon itu. Kan cerdas coy. Iya. Ke Jogja, Lampuyangan kan. Iya, Ini Kircon, benar, Lampuyangan. benar. Tapi dari Boromius berangkatnya. Ada Waktu itu kereta nanti, karena Suster? Enggak dong. ngumpul dulu di Boromius. Dari Boromeus. base campnya. Betul. Iya. Lalu ke kebun kelapa dulu. Kebun naik kelapa. angkot. Naik Gojek dong. Angkot. Dari situ ke Jogja lah. Iya, ke Itu Jogja. mengungsi atau apa, Suster, waktu Mengungsi. itu? Mengungsi. Karena kan suster-suster Belandanya ada di KAM. Oke. Nah, kemudian menyambung tadi ya, Mhm. setelah perang usai, Mhm. Muder Luisi keluar dari KAM. Oke. Bekerja sama tadi dengan Pastor Antonius, ya. pastor Oke. yang kemudian melihat kembali kondisi Cicadas saat itu Mhm. memang sangat memprihatinkan bahwa sudah tidak ada apa ya bangunan Hmm. yang dulu sudah tertata gitu hancur lebur. Karena perang itu. Iya, karena Hmm. perang. Alat-alat pun sudah dijarah. Ya, Tanda waktu kutip itu. nih ya, Iya. alat kesehatan dan lain Iya, alat sebagainya. kesehatan. Jadi memang memulai dari nol. Oke. Dan kami memang mengandalkan penyelenggaraan ilahi dengan Mhm. dukungan para pastor OSC, kemudian membangun lagi karya itu. Ya. Wow. Ya memang dari awal lagi, Hmm. Mhm. sehingga tahun 62 memang akhirnya
Rumah Sakit Santo Yusuf bisa kembali ke Fungsinya. fungsinya, Mhm. ke yayasan. Boleh kepo dikit dong, Suster ataupun juga Kak Dona. Dulu kan maksudnya umat Katolik belum sebanyak sekarang nih Iya. gitu ya, di Bandung juga. Ya. Lalu juga mengandalkan penyelenggaraan ilahi. Itu pembangunan gimana caranya nyari dananya di zaman dulu nih, Suster atau Kak Dona, pernah dengar cerita-ceritanya enggak? Itu sebenarnya kan kami juga punya Yayasan Borromeus. Hmm. Nah, Yayasan Borromeus itu berdiri tahun 21. Ya. Jadi Oke. kami masih banyak dibantu juga oleh misi. Oke. Jadi kan sebenarnya pusatnya Suster CB itu di Maastricht, Belanda. Oh, di Belanda. RT berapa tuh? Suster? Kayaknya RT 7, RW 9 Pak ya. Iya. Kelurahan Den Haag kalau nggak salah ini kan. Lu tahu nggak ketua RT-nya? kepala desanya siapa? Ruth Van Nistelrooy. Bukan Siapa? Stefanusio. Sampai sekarang masih ada. Tuh, Om Step. Om Step. Itu kepala desa. Gitu. Oh, pusatnya tuh di Belanda. Iya, kongregasi kami ya, Iya, kongregasi kongregasi. Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Dan itu juga berperan untuk membantu. sangat berperan menghidupkan Oh. kembali setelah perang. Jadi tanda kutip ada subsidi silangnya, juga. begitu selain juga ada dukungan dari umat setempat Iya. ya. Tapi gitu saat ya, itu Suster. memang sudah fokus untuk perempuan-perempuan lansia. Langsung dari atau awal. kesehatan dulu nih. Kalau awalnya kan panti asuhan waktu Mm-mm. itu kan. Oh, iya, Panti asuhan itu tadi ya. Kalau melihat karya kongregasi secara umum, kami tahun 1919 itu kami berawal di Carolus, Jakarta. Oh, Itu karya CB pertama. Carolus ini rumah sakit. Rumah Sakit Santo Carolus, FYI, Jakarta. aku lahir di sana loh. Ya. Mungkin pada saat itu kamu dilahirkan lalu perang terjadi. Nah, Terus aku anak Iya. siapa, Nok? jadi kamu Aku sebenarnya dipisahkan. anak korban perang. Oke, Jadi setelah 2 tahun di Carolus mengembangkan sayap di Bandung, Bandung. sehingga Oke. di Borromeus itu Di Borromeus. ya, Meus mulai dulu tahun 21. awalnya ya, betul. Baru ada keprihatinan dan harapan masyarakat Cicadas Mhm. melalui pastor waktu itu, sehingga mengharapkan di Cicadas pun ada Karya. CB di situ. Oh. Ini Sehingga awalnya memang karya kesehatan Iya. di Borromeus itu. jadi Oke. buat umat yang belum tahu sejarahnya Santo Yusuf yang di Cicadas Baru tahu nih, ya nih kita hari juga ini. baru tahu hari ini. Jadi dia ya. ada Suster CB di sana, ada juga para pastor OSC di Iya. sana. Peranannya ternyata kita baru tahu nih seperti itu, no. Iya betul. Nah, Dan- ini Heeh. kita mulai masuk ke ini ya. Halo, enggak. bukan. Bahasanya ternyata banyak karena ini Banyak. kita mau tahu tentang yayasannya juga dan juga Betul. tentang panti weredanya. Nah, kalau singkat cerita nih, kalau sejarah kan nanti kalau memang ada yang pengen sejarah lengkapnya boleh main ke sana ya. Betul. Sekarang nanti ketemu Suster Flo ataupun juga Kak Dona minta sejarah lengkap, boleh banget. Kalau nggak habis ini kita rekamin aja deh. Ya, karena khusus kalau nggak ngebahas ada. sejarah nanti saya undang juga Ibu Atika, guru sejarah saya waktu itu di SMA Negeri 22. Dan juga mungkin nanti Pastor Bobby kita undang Pastor untuk Bobby kita cerita undang. sejarah Karena akan ya. panjang sekali. Betul. Nah, tapi kita memang pengen tahu karena nanti juga di penghujung acara akan ada oma-oma kita Nah, dari Panti Wereda Nazaret betul. ini yang akan menyumbangkan suaranya. Jadi kita bisa tahu oh Panti Wereda ini seperti apa Nah, gitu. No. Kita pengen tahu dong silsilahnya kenapa nih Panti Weredanya ini diberi nama Panti Wereda Nazaret, Iya. Kak Dona. Kenapa enggak ataupun Pak Suster. Ciwastra? Iya, Atau mungkin Legok Care. atau barangkali Cililin. Panti Wereda Bastian. Kenapa langsung Mas? Misal Kan gitu daerah, kan. Iya, makanya oke. kita Kenapa tanya. Nazaret? Siapa yang mau jawab nih? Nah, Boleh lebih dekat Iya, ke hatiku? Begitu. Iya. Ah, jangan tegang Kak Dona. Sekian menit sudah berlalu, tenang saja. Gimana nih Kak? Kenapa namanya Nazaret? jadi saya masuk bulan Juni 2021. Hmm. Lalu ngejar banyak sekali. Saya juga nggak ngerti. Ah, Ya. Saya mulai dengan isu lansia juga baru ketika diajak terlibat di situ. Mm-mm. Tetapi memang sebagian pengurus di periode ini itu sudah periode yang kedua. Generasi. Oh, periode dua. Oh, periode. jadi Jadi dua periode. Iya. Oke. Jadi pada saat saya masuk memang kemudian saya diberikan berbagai macam dokumen Mhm. untuk saya baca. Nah, yang Panti Wereda Nazaret itu justru saya dapatkan dari keterangan suster yang pada saat saya masuk itu Suster Cahyari kalau nggak salah ya. Mhm. Itu supaya kita menjadi keluarga yang kudus gitu. Ah, oke. Sesingkat itu. Sesimpel itu ya maknanya karena Nazaret kan. Memang keluarga dari Nazaret itu jadi Betul. patokan ya. Nazaret gue kan suka ketuker Nazaret Bethlehem ya nggak sih? Enggak. Nazaret Bethlehem.
Tuhan Yesus lahir di mana? Di Nazaret. Bethlehem. Karena gue juga suka ketukar coy. Biar nggak tegang aja ini berdua. Tegang banget hari ini. Aduh, iya, kan kita kebawa tegang Iya. Kak. Kalau kita berdua sih main plot twist udah Iya, biasa. udah biasa kan kita aja Gitu takut. loh. Oh, aku kira waktu pelajaran agama tidur sehingga saya nggak bisa Ya. jawab. Sampai sekarang pun tidur Iya. kok. Tenang aja. Ya. Oke, jadi memang sesimpel itu mengambil maknanya keluarga dari Nazaret nih, Betul. keluarga Kudus. Iya. Harapannya supaya yang ada di dalamnya ini bagian dari keluarga Kudus sendiri. Gitu. Mm-mm. Nah, di yayasan ini sendiri kan memang memfokuskan untuk Panti Wereda ini nih. Mm-mm. Dan Kak Dona baru bergabung di 2021 dan tadi penjelasan gue baru memang ini PR. Betul. Karena sejarah bla bla harus tahu Iya. kayak gitu-gitunya. Kebetulan sebelum saya diajak terlibat, Mhm. memang saya diminta untuk membuat buku sejarahnya Oh, Gereja merekap, Odilia. merekap nih, direkap semua. Di waktu resume. itu Gereja Odilia ya. Oke. Nggak, Paroki Odilia yang di Cicadas itu, Oke. buku 80 tahun. Nah, dari sejarahnya Paroki Odilia itu saya baca sedikit-sedikit tentang Yayasan Kamilus. Oh, oke. Lalu 2 tahun kemudian itu pastor pembina saat itu Mhm. itu mengajak saya untuk terlibat. Bergabung. Heeh. Nah, untuk di dalamnya kepengurusan nih Kak Dona itu bebas ya, ada awam, ada rohaniawan, Untuk biarawan. Yayasan Kamilus Pengurusan. semua pengurusnya awam. Oh, semua pengurus awam. Sorry, pengawas kan tadi Suster IKCB. Ya, Iya. pengawasnya. Mm-mm. Tapi kalau di luar itu awam. Dan pastor pembinanya Mm-mm. Pak Sur Bobby Harimaipen ya. Oh, berarti kalau Nodi mau terlibat bisa ya? Bisa. Mau gantiin saya juga boleh. Lumayan berobat gratis umur hidup. Iya. Iya kan? Iya. Nggak pakai BPJS. Nah, tapi kan minimal lah kalau lu pakai BPJS Iya, gampang. boleh. Santai sok dekat lagi. Oh gitu, berarti untuk kepengurusannya siapapun terbuka kalau ingin terlibat masuk ke dalam kepengurusan yayasan. Tapi mekanismenya saya sebetulnya nggak terlalu tahu ya, Ya, karena kan oke. waktu itu saya langsung dihubungi pastor pembina saat itu. Oke, dan kalau memang dalam artian yayasan ini kan berhubungan juga dengan tadi stakeholder ya. Ada yang baik internal dan maupun juga yang eksternal. Kalau yang eksternal ini contohnya apa sih, Kak Dona? Kami harus bisa berhubungan baik dengan paroki-paroki di sekitar Oke. Yayasan Kamilus ya. Oke. Setidaknya paroki setempat, paroki Santa Odilia Ya. itu mengenal Panti Reda dan dekat. Ya. Betul. Lalu selanjutnya ya paroki-paroki di sekitarnya. Hanya paroki ataupun juga termasuk perusahaan-perusahaan lain misalkan? Donatur atas nama pribadi pasti juga ya. Iya, untuk dan stakeholder ya. misalkan perusahaan yang biasa kalau kita mau adain acara kita coba Ya. kasih sponsorship dan lain Ya. sebagainya gitu juga Kak Dona? Atau Kalau gimana? by event memang ada beberapa stakeholder seperti itu ya, Ya. Mhm. perusahaan-perusahaan atau Oke. institusi-institusi non-profit Mhm. terlibat dalam event-event kita gitu. Oke. Tetapi juga kami punya donatur yang tetap. Oke. Oke. Daftar donatur tetapnya itu adalah orang-orang yang kami kasih laporan rutin setiap tahun. Oh, oke. Dan siapapun Apa boleh kemungkinan? join tuh jadi donatur tetap. Sangat boleh ya berarti. Dianjurkan. Oke. Oh nih katanya mau daftar di sini Kak Dona. Enak loh main tembak-tembakan kita. Iya, abisnya kita nggak ditembak-tembak nih sama mereka. Aku pengen ditembak dong. Oke. Iya nih. Berarti untuk stakeholder ini akan sangat luas sekali nih ya, karena mengurus yayasan juga, apalagi yayasan konsepnya adalah non profit. Iya. Artinya memang hidup dari mandiri, dana bukan bank ya, dana mandiri plus dari stakeholder donatur yang memang membantu untuk operasional harian. Betul. Nah, yang harian ini kan berarti Sister Flo nih. Sister Flo. Suster, ada berapa oma-oma kita di sana sampai hari ini, Suster? Sampai hari ini 24 oma. 24 oma. Iya. Kalau kapasitasnya ada berapa? 40 tempat tidur. 40 Oh, berarti masih bisa. masih terbuka. Masih. Not, masuk not. Pakai anak tapi ya. Barosa. Paras. Ayo. Bisa beli brotowali deket situ. Ada 20. syarat usia sih. Oh, ada. Masuk, barosa masuk. Coba. Tadi kan kapasitas 40 nih. 40. Lalu juga ada 24 oma-oma. Ini kondisi yang 24 gimana nih? Apakah beragam? Apakah memang masih sehat-sehat semua atau gimana? Beragam. Kalau yang tadi nyanyi itu 10 oma itu ya layak jalan lah ya. Oma-oma Oke. lincah ya. Mampu, Iya, mampu. mampu. Oke. Ya, masih lincah. Kebetulan sehari ini ada satu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Santo Yusuf. Oke. Kemudian juga ada beberapa yang
sudah berbaring. Oh, jadi Oke. tidak bisa pergi jauh-jauh ya. Iya, Paling senior usia berapa, Suster? Oma yang 80 berapa ya? Ada yang 90 ya, 92 92 ya. ada? Iya, 90. Usia 92. Wow. Puji Tuhan masih di sana juga ya. Berarti itu hampir seumur yayasan. Oh iya Iya kan? Yayasannya 92 Tapi tadi. nggak masuk dari umur 1 dong. Kan belum lansia saat Iya. umur 1 ya. Iya, cuman begitu ini yayasan lahir, Oma itu juga bareng. lahir. Jadi ulang gitu. tahunnya barengan. Iya. Selamat. Kenapa nyanyi? Belum. Nanti. Oke, berarti Aduh. 24 oma yang sedang ada di sana Iya. dan rata-rata kondisinya dititipkan keluarga kah atau yang datang sendiri atau bagaimana sih, Suster? Karena kan ngomongin panti ureda agak sensitif Betul. nih ya. Iya. Ada yang memang oma-omanya nggak mau sebenarnya. Betul. Ada yang mau bahkan. banget Ada yang mau. gitu kan. Memang bervariasi sih. Mhm. Nah, latar belakang masuk ada yang dititipkan Mhm. oleh keluarga, Oke. ada yang memang basicnya tidak menikah kan, Oke. sehingga ya Tidak ada hanya Tidak ada saudara. tidak ada keluarga, Hmm. Sebatang kara ya. sebatang kara. Ada juga yang keluarga suster. Jadi kami punya ada 2 oma yang keluarga suster CB. Oh, oke. Masih keluarga. Masih Suster keluarga. CB. Oke. Jadi ada kakaknya, yang Mhm. satu ibunya. Ya, tadi suster bilang tuh katanya ada syarat tertentu kalau memang mau masuk ke panti ureda Nazaret. Iya. Apa aja sih suster syaratnya? Umur tadi kan ya? Iya, umur. Umur Boleh sudah cerita jelas. dari awal aja deh syaratnya apa? Ketika masuk kondisi sehat. Jadi beda cerita kalau sudah di dalam kemudian sakit ya. Oke. Tetapi sebelum masuk kondisi sehat. Sudah harus sehat dulu. Harus sehat. Jasmani Suster. rohani nih. Jasmani Sorry nih, Rohani. kalau sehat misalkan di kursi roda itu kategori sehat atau bagaimana? Apakah sehat itu dalam kondisi mampu beraktivitas seorang diri atau? Iya, Oh, oke dan oke. kondisi itu. Oke. Beda cerita kalau sudah di dalam, Sudah di kemudian kondisi semakin menurun, Mhm. itu memang tetap kami rawat. Oke, Nah, oke. Kemudian juga kalau waktu pandemi syaratnya ya swab. Oke. Sehingga benar-benar ada surat keterangan dari dokter Mhm. bahwa ini sehat. Ya, Oke. tanda kutip harus sehat masuk sana Iya. ya. Kemudian juga kita ada masa percobaan. Oh, probation. Hebat loh. Karena Wah. kan jangan sampai kalau misalnya oma itu dipasrahkan oleh keluarga dalam keadaan terpaksa, Yes. itu kan menjadi Oke. kasihan omanya menjadi tidak nyaman Iya. juga kan, Iya, merasa dibuang, merasa Ah. diasingkan keluarga. Itu yang dihindari ya suster Iya, ya. itu Oke. bahwa kita berharap bahwa oma-oma dalam masa tuanya tetap bersuka cita, Bahagia tadi. bahagia. Jadi Betul. satu sisi ya ketika wawancara juga kita benar-benar mengetahui motivasi keluarga Mm-mm. sebelum oma dititipkan di panti. Itu ada interviewnya dulu suster. Iya ada. Cobanya berapa lama, Suster? Sebulan sampai 3 bulan Dilihat gitu. kondisi Iya, psikologisnya iya. setelah itu. Happy Iya. atau enggak Iya. omahnya. Kalau enggak ada yang enggak happy. Ada Ada aja. juga kalau nggak happy ya kita kembali, Kembalikan keluarga. kita panggil dulu keluarga Aha. dan omanya memang memutuskan pingin kembali ke Bareng keluarga. keluarganya. Oh. Suster, biasanya kalau keluarga yang menitipkan oma-oma ini alasannya apa sih? Sibuk Aduh. Sibuk. Waduh. karena oma-oma misalnya anaknya cuma 1 atau 2 sehingga oke. kan tidak ada yang nemani di rumah. Ya. Jadi omanya sendiri nggak ada teman. Kasihan. Jadi hanya melamun, sedih begitu kan. Mm-mm. Ya. Terkadang juga omanya nggak mau ikut merepotkan anaknya. Oke. Nah, Itu dari omanya yang dari punya kesadaran omanya itu ya. ya. Kalau kalau kita kan berharap bahwa oma bersuka cita ya, tetapi Mhm. kalau terpaksa juga kita Ya. edukasi kepada keluarga Iya. pentingnya bahwa oma itu mendapat perhatian dan dukungan. Iya. Jadi Iya. kalaupun di panti tetap aja ada Kunjungan. kunjungan atau zaman sekarang video call Oh, gitu. itu jamnya bebas tuh kalau kunjungan atau ada jam khusus. Ada minggu kedua atau keempat Supaya begitu. teratur karena Iya. oma juga punya jadwal yang Iya. ini ya, Nah, istirahat gitu. Kalau bisa juga calling dulu ke Ya. panti. Ini gitu pernah kan. kita bahas sih Not ya dulu Ya. juga. Ini supaya kita juga tidak mengatakan bahwa anak tidak boleh menitipkan orang tuanya karena kita nggak tahu anak ini punya kegiatan apa. Iya. Kita nggak ngomong orang tua tuh harus sama anak. Kita nggak mau Nah. janji di sini ya, Iya, Suster ya. iya, Karena iya, kon- benar. kita nggak pernah tahu kondisi si anak Iya, ini seperti benar. apa. Ya. Makanya yang menitipkan ini ya kita harus tahu alasannya Iya. dan bisa diterima bahwa Iya, ini benar. harus dititipkan. Iya. Gitu. Karena kan juga kita manusia makhluk sosial ya. Betul. Butuh komunitas, Hmm. butuh teman. Mhm, Ya kalau di rumah hanya di rumah sendirian, mhm.
Sementara kalau di panti ada teman yang lain bisa cerita Iya. rame-rame. Nah, itu yang membuat oma-oma seneng begitu ya. Karena seusia ya. Seusia. Karena semua lansia. Iya. Jadi Kecuali kalau, suster yang merawat. kalau cerita kan ada yang mendengarkan walaupun ceritanya berulang-ulang. Gitu. Oh, diulang terus. Diulang Iya. terus. Nah, Mm-mm. kalau gitu yang untuk merawat ini kan butuh keahlian karena perawat, suster dalam pengertian kesehatan ya, tenakes ya. Berarti harus ada tenaga kesehatan atau tenaga khusus untuk menjadi seorang perawat di sana, suster? Ada kebetulan menjadi karyawan tetap ya, pekarya. Pekarya, Ya oke. itu dibawa ke uskupan ya. Oh, harus sabar banget ya. Itu syarat utama. Syarat utama harus sabar. Iya. Betul. Bagaimana kita mengharapkan omanya bersuka cita Mhm. kalau yang merawat tidak bersuka cita. Dan tidak sabaran Nah, misalkan iya, kan. Iya. begitu. Karena gue sekarang sedang mengalami itu, coy. Kan Ya. bokap sedang sakit ya. Oh, Jadi iya. momen mengulang-ulang seperti itu ya itu Iya. akan seperti ini kita nanti not. Apalagi Dia cari temen dong. Dia cari temen, suster. Aduh. berhadapan dengan oma yang demensia. itu. Demensia beda lagi nih. Iya, kan Penanganannya. Pelupa, pikun. Iya, diulang lagi. Barusan makan, ditanya ada tamu datang, sudah makan oma? Saya di sini nggak pernah dikasih makan. Waduh. Ah, iya, Iya. iya. Kalau orang yang tidak tahu psikologi orang tua, Iya. waduh kejam sekali panti Iya, ini iya, gitu kan. iya, iya, Tapi betul, kalau betul. orang sudah tahu, oh ya memang omanya lupa, padahal sudah minum susu sama aku nggak dikasih susu, padahal gelasnya masih di depan. Masih dipegang. Iya. Dan kita Iya. harus paham bahwa ya sudah Iya, memang usia, kondisinya begitu. gitu. Oh. Iya, terkadang juga misalnya makan nasi ya, terus dikasih ayam 1 potong. Ya. Kasihan toh kita Ya. Hmm, disuir-suir, dibantuin, disuir. teriak-teriak. Hah? Nah, ayamku tadi di mana gitu kan. Jadi Gemes ya, Gemes. Aduh. ya Padahal dinamika. dibantu ya, Iya, kan? ya itulah. Tapi yang susah orang kalau tua. ini kan oma-oma nih ya, Iya. seperti yang tadi Sony bilang, kalau memang kita merawat lansia, Ya. kebetulan juga memang orang tua kami sudah termasuknya lansia ya. 70 coy. Nah, Iya. tapi kondisinya gini, biasanya suka ada beberapa hal yang memang seakan-akan kayak kembali ke masa kanak-kanak Oh, iya. pemikirannya. Fasenya seperti itu ya, Nah. kembali muda. Iya, iya. Apakah memang masih ada keributan di antara oma-oma yang ada di panti? Pasti. Ke setiap panti Wreda yang datang Iya. kita tanyain soalnya Iya. ini. Iya. Emang ada geng-gengan ya? Gibah masih ada gibah. Kalau itu kan normal ya, manusiawi. Tinggal Iya. peran perawat di situ. Iya. Jadi bagaimana menjadi penengah Penengah. Iya. gitu. Ya kita kita paham, maka punya kayak masalah teritorial aja kan Waduh, ribut waduh. gitu kan. Ini Iya. bukan karena sesuatu yang mereka kehendaki, tapi karena Ya, memang kondisi psikologis kondisi- mereka kondisi membuat psikologis, seperti itu. iya. Oh. Apalagi emosi juga tidak stabil. Betul. Gitu. Kalau gitu ada ini nggak sih sistem perawatan di sana nih, suster? Apakah memang hanya merawat harian atau ada apa sih secara medis, ada dari nakes yang ikut merawat rutin segala macem? Karena kita tetangganya rumah sakit, ada kunjungan rumah sakit khusus dokter itu rutin Oh, kunjungan. dokter rutin, Iya. tensi. Iya, kalau gitu-gitu. tensi itu perawat setiap harinya juga. Oh, Iya, gitu. karena ada alatnya bisa beli di toko obat. Ya. Karena tapi gua beli di sana. tapi kalau ada pengusaha alat kesehatan yang nonton Romano Boleh. Di kali ini boleh. Oh, boleh. Sangat terbuka. Silakan kami. berdonasi apapun bentuknya. Betul. Termasuk- Dona apa? Donasi. Mbak Dona barangkali Jadi nama giliran lengkapnya gue donasi. Barangkali Donasi. donasi ya barangkali ya. Iya, iya, Oh, iya. itu Apa tuh? jabatannya. Sebenarnya namanya Maria, Iya, iya. tapi bagian donasi, Donasi. jadi Maria Dona Maria donasi. gitu. Biar orang mengenalnya Mbak Maria donasi. Ya. Iya. Apa sih ini? Iya, tadi kan seperti yang tadi dibilang Ya. bahwa Mbak Maria ini sudah diangkat tapi belum dilantik. Dilantik. Mungkin masih probation juga sama. Probation 2 periode jarang-jarang loh. Oke. Orang yayasan suka karena memang ada di lantai 2 Iya. itu main juga nggak nih sama oma-oma nih? Kami punya jadwal piket. Oh. Jadi khususnya kami bertujuh ya. Mhm. Itu setiap hari selalu ada pengurus yayasan Mhm. yang ke sana. Tapi memang urusannya beda-beda. Oh, oke. Mm-mm. Mhm. Lalu memang pertanyaan yang paling umum, yang paling sering ditanyakan kepada kami, itu kenapa sih orang tuanya kok dititipin di panti reda? Hmm. Apa memang anaknya nggak sanggup lagi ngurus orang Enggak sayang tuanya? lagi sama orang Ah. tuanya. Aduh. Terus
paling gampang itu saya cerita aja begini. Pernah nggak Anda kenal sekolah berasrama? Mm-mm. Iya. Terus kan karena saya di asrama ya. Oh. Ini dulu susah-susah CB itu ibu asrama saya Oh, oke. waktu saya SMA. Jadi sekarang ceritanya mau balas dendam. Jadi Nah, saya lo kode yayasan sekarang. jadi saya hutang budinya banyak karena dulu bandel. Lalu biasa ya orang tua yang anaknya di asrama terus kenapa sih kok nitipin anaknya di asrama sih? Malah dibalik tanya. Bandel banget ya. Sampai Bukan harus karena bandel. ya enggak. Ya memang pilihannya hidup bersama. Belajar kalau yang masih sekolah kan ya memang pilihannya untuk belajar hidup bersama. Ya. Tapi kalau pilihannya oma-oma dan keluarganya ini kan memang menyerahkan orang tuanya itu kepada yang dipercaya. Oke. Tapi bukan berarti kemudian meninggalkan orang tuanya di situ Dibuang begitu ya. karena orang tua di tempat kami yang masih punya keluarga itu kunjungannya seminggu 3 kali. Bahkan mereka jadi kelompok support untuk kegiatan-kegiatan kami. Wow, oke. Jadi kalau kami punya kegiatan outing yang rutin itu setiap Senin itu oma-oma itu jalan kaki ke biara CB. Kemudian berdoa devosi Maria, berdoa pribadi di kapel. Itu yang rutin setiap Senin. Tapi setiap bulan itu kami selalu ada event. Jadi misalnya Hari Kartini, Hari Kemerdekaan ya kita upacara. Kita upacara ya kita pakai kebaya, kita punya perlombaan ya, tapi nggak balap karung ya nanti ke sana. Kalau nggak salah lomba break dance ya. Atau balap kelereng. Artinya Tapi kegiatan di masukin sana rutin ya. kelereng. Kegiatan di sana rutin ya. Supaya Selalu variasi juga ada ya. acara. Oh. Sehingga isunya lansia itu kan katanya terasing ya. Bahkan dengan dirinya sendiri yang Oke. lama-lama dia nggak kenal dengan dirinya sendiri. Maka dia selalu kita ajak untuk hadir sekarang dan di sini. Selalu dengan kegiatan gitu. Dan kami punya kegiatan rutin dari Senin sampai Minggu. Waduh. Itu. Termasuk Selalu. jadwal misa pun juga itu masuk Itu jadwal. setiap hari. Setiap hari. Oh, misa Lalu itu tiap hari. doa di jam-jam tertentu. Oke. Tapi yang ini juga terima kasih kami kepada donatur yang sudah menyumbangkan tenaga dan keahliannya. Misalnya kelompok psikolog itu datang. Komunitas kelompok. Iya, kelompok psikolog itu datang setiap hari Jumat. Lalu ada motivator juga datang setiap hari Rabu. Dan oma-oma juga masih Zumba ya. Masih Zumba. Zumba. Ada yang parkour nggak Kak? Jadi jangan salah ya, oma-oma itu masih Zumba. Hebat loh. Dan itu donatur. Oh. Donatur yang skillnya Oke. donasikan untuk melatih Instruktur. oma-oma untuk Artinya oma-oma ini tidak merasakan perbedaan Ya. saat ada di dalam lingkungan panti atau di luar ya kita sama-sama Iya. menikmati Kalau kegiatan dilihat harian. ya, kalau di rumah mungkin belum tentu seaktif Betul. ini loh oma-oma. Betul. Karena nggak ada temannya. Nggak ada Ah. teman Iya. dan tidak ada jadwal, tidak ada yang Iya. mengajak. Betul. dan karena satu kawasan gereja, rumah sakit, panti reda, biara. Iya. Jadi mereka itu yang masih sehat seperti yang 10 tadi yang masih bisa jalan itu masih bisa ke gereja setiap hari. Tetapi yang memang sudah terbatas, Iya. yang jalannya cuma sekian radius sekian ratus meter, itu kita punya misa online dari paroki Odilia Oh, Iya, oke. iya, iya. di Nyambung. kapelnya Atau ada panti kunjungan dari reda. pastornya barangkali ke. Pasti terima sekali, dua kali komuni bisa. Oh, setiap oke. hari. Iya. Oke. Lalu setiap hari Minggu kami itu punya kantin Nazaret. Kantin Nazaret. Kantin Nazaret itu divisi gizi kami. Waduh, Itu asik. kami Paling kembangkan. demen nih gue Nih, bagian makanan gizi. nih asik nih. Gue Asik demen nih nih, bagian gizi asik nih. nih. Gizi kita apa nih hari ini? Sebetulnya untuk supaya rasio kan sekarang rasio kami kan 60% itu donasi, 40% itu dari iuran oma dan fundraising kami. Oke. Ya. Ini kami mau geser. Oh, Jadi diubah Jadi komposisinya. jadi Oke. 40% donasi, 60% fundraising. Oke. Fundraising ya. Maka divisi gizi kami kembangkan sekarang menjadi
kantin dan catering Nazaret. Oke. Nah, itu buka setiap hari Minggu. Kalau cateringnya setiap hari. Oke. Melanya ini juga rapat-rapat di Rumah Sakit Boromius, di Rumah Sakit Santo Yusuf Oke. gitu. Lalu setiap hari Minggu ini oma-oma ikut terlibat di kantin Nazaret. Oh, Jadi ikut ikut jualan. jualan. Masaknya nggak? Oh, ya, masaknya bagian gizi. Bagian gizinya. Oh. Ada Keren cuma bagiannya. giniin garam mah gampang lah. Siap. Nanti lupa lagi. Apa? Udah dikasih belum? Ya kan? Lagi deh. Iya. Oh maaf. tolong. Belum nih kayaknya. Saya tuh kok di sini, aduh, kalau garam di sini nggak asin. Iya sih. Jadi pertama sendok. Wah. Jadi waktu kantin itu dibuka, Iya. umat pulang dari misa. Mampir situ. Mampir di Mampir. situ, duduk di situ, ngobrol sama oma, Oh. yang jualan juga oma. Gitu. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu ya mulai promosi Iya. Bapak Ibu mau Iya. berkunjung ke kantin Iya. Nazaret. Iya. Itu ya berkunjung hari Minggu kami pasti buka. Iya. Iya, ikut misa Dan aja dulu. oma-oma Kalau bisa beres- sharing ceritanya Kalau di oma yang kantin. lupaan itu taruh di kasir deh, pasti seru. Kembalian udah belum oma. Ngaku. Itu adalah tindakan fundraising. Fundraising. Nah, satu lagi Apa ya, itu? fundraising yang satu lagi ya, kan karena kami juga mau mengembangkan divisi laundry, maka kami itu menawarkan jasa kepada para paroki-paroki di sekitar kami untuk laundry pakaian liturgi. Wah, Oh. oke. Kalau pakaian umat boleh nggak? Bukan pakaian liturgi, sehari-hari Bapak. dong. Iya, berarti kalau pakaian umat nggak boleh kan? Iya. Ditanya nanti Iya. barangkali ada umat yang Iya, ngirimin tahu-tahu tiba-tiba datang pakai aja. Apa ini? 10 kilo. Kecuali umatnya memang punya alba ya. Kira-kira Alba apa umat pribadi. punya alba ya? Iya. Dia kan Oh, bro, dia kan mungkin. Ya. Iya, iya. lektor, lektris Oke. kalau memang mereka punya Dan rutin Pakaian liturginya bertugas sendiri. Ya, kan? oke. Sekali lagi motivasi utamanya ini adalah fundraising. Artinya ini adalah membantu pada akhirnya ya. Dan Oke. maaf, yang bekerjanya apakah oma-oma ini juga? Laundry Enggak, kayaknya nanya, ini tidak. nanya Iya, makanya. harus Takutnya kita salah, tanyakan. takutnya salah Iya, kaprah. Nah, meskipun kami mengembangkan berbagai divisi, kita harus ingat bahwa tujuan utamanya adalah menciptakan ruang ramah lansia. Ya. Ruang ramah lansia itu bukan hanya menciptakan koridor yang sesuai dengan kebutuhan karena mereka semakin terbatas secara fisik ya, tapi sebetulnya aspek-aspek yang tidak kelihatan, seperti aspek spiritual, Oke. seperti pernah nggak dengar sekolah lansia? Hah? Sekolah lansia. Ya, itu di luar Oke. itu berkembang sekali. Mhm. Nah, kami di panti itu tidak mengadakan sekolah lansia, tapi secara rutin kita mengembangkan hobinya oma-oma. Jadi Contohnya ada nih. yang ngerajut gitu ya. Oke. Terus ada yang suka jahit, yang jahit. Yang nge-rap Nyanyi. belum ada. Ada yang suka baca. Ada Siapa tahu ada yang nge-rap Terus satu not. rap battle. Rap battle gitu kan. Asik. Oma semangat oma. Yo oma yo. Yo. Merajut itu juga dibantu dikembangkan. iya, Yang kami nyanyi sediakan karaokean sebuah ada. fasilitas ya. Yang nyanyi setiap event itu mereka pasti nyanyi. Wah, Iya. Pasti Gua Ariana ceritanya. Grande, lagu-lagunya Justin Bieber, Oma, Beyonce. Wah seru sekali ini. Lalu kehidupan spiritual kan sudah pasti ya, Ya. jaminan kalau Suster CB yang menangani. Iya betul. Pasti terjamin lah kehidupan spiritual. Nah, Oke. ini dia Nah, nih yang juga jadi seru ya. kegiatan olahraga, Itu penting itu untuk Ya. kesehatan. Ya Zumba tadi. Zumba, satunya. kemudian yang rutin kan Senam. kita ajak jalan. Senam. Terus Senam jarak kaki. dari kamar Kok jauh? Ya. Iya. Kan jarak. kan jarak dari kamar ke ruang makan Oke. itu lumayan. Aha. Oh. Jadi itu juga sebagai olahraga. Untuk oma-oma ini jarak segitu sekaligus aktivitas olahraga. Mm-mm. Ya oke. Orang tua yang di rumah mungkin segala macam disediakan ya. Iya, betul. Dibawakan ke tempat tidur gitu ya. Mhm. Nah, oma-oma ini diajak untuk tetap mandiri. Mandiri itu maksudnya bukan membiayai semuanya sendiri, bukan. Iya. Tetapi paling enggak untuk aktivitas sehari-harinya, Karena aktivitas kesehatan juga biologis. itu kak ya. Betul, itu Motorik masih mereka bisa semuanya dilakukan sendiri. Tidak Iya. dengan bantuan itu ya, maksudnya lansia yang mandiri. Iya. Gitu. Aku tadi sempat tertarik ada iuran oma katanya tadi Kak Dona. Itu maksudnya apakah Dari oma-oma dari keluarga ini memang ada iuran Iuran bulanan khusus gitu. kayak uang sekolah lagi tanda kutip begitu kalau kita ya kayak saya Iya. tepatnya uang sekolah anak ayo. Karena kan orang tua kita di sana kita titipkan, kita tidak melepaskan dari sisi kan harus dihidupi. Nah itu berarti keluarga yang berperan Iya. untuk iurannya itu. Sumbangan. oke. Ada besaran Ada khusus juga yang wajib. tidak membayar, ada.
Oh, Oke. Jadi subsidi silang, dan keluarga-keluarga yang dengan sukarela itu menyumbang lebih daripada batasnya, itu paham Iya. bahwa keluarga itu juga sedang menghidupi oma yang lain. Iya. Gitu. Oh, oke. Karena Subsidi silang. Subsidi konsepnya subsidi silang. silang itu Jadi tadi. kita tuh kayak karya gereja yang lain lah, kayak karya pendidikan itu kan sekolah Katolik kan bagus-bagus ya. Iya. Ya. Tapi kan tidak melulu terbatas secara finansial, juga fundraising juga. Nah, subsidi silang sama sih seperti Oke. itu Ya. konsepnya. Suster, ini kita pernah ngobrolin tentang basicnya dulu nih, bahwa Panti Wereda ini peruntukan buat orang tua kita, lansia. Di satu sisi di sana ada juga angle anak-anaknya ini kenapa menitipkan orang tuanya segala macam. Kita pernah menginfokan juga ada beberapa Panti Wereda, jadi ini menjadi pilihan saja sebenarnya Iya, salah satunya. Nah, betul. tapi menurut suster sendiri nih yang sehari-hari bersentuhan dengan para oma atau mungkin para keluarga, sebenarnya buat kita nih umat Katolik terutama ya, sebaiknya saat kita ada orang tua yang secara usia sudah masuk kategori lansia, kita harus mencari tahu dulu dia apa yang dia mau nggak sih, suster? Iya. Atau kita boleh menjatuhkan pilihan versi kita dan orang tua kita yang lansia ngikut. Tanda Sebenarnya kutip terima gitu. secara psikologis nih, oma-oma ini pernah punya cerita apa sih, suster, saat lebih baik anaknya ini berkomunikasi dulu kah atau bagaimana sih? Ya, Secara Suster kan umum, suster. banyak dengar curhat nih Iya. dari oma-oma gitu. Iya, kalau itu biasanya kita harapkan keputusan untuk di panti itu dari omanya sendiri. Yang utama Yang keputusan utama si dari oma. oma. Oke. Jadi memang anak-anak sebelumnya memang harus benar-benar tahu apa kebutuhan oma. Iya. Apakah kalau kadang-kadang kan keluarga yang ingin omanya di panti. Betul, Ya, dengan ya, pertimbangan dengan sibuk berbagai terutama itu ya. iya. Jadi kalau omanya sendiri tidak apa ya, istilahnya tidak mau di panti, memang tidak boleh dipaksa gitu. Jadi ya memang ada kasuistik juga. Ada satu oma yang pengalaman saya gitu, anaknya cuma 2. Satu jadi suster CB. Adiknya sudah menikah tapi tinggal di mertua. Oh, Oke. oke. Nah itu juga awalnya tidak mau di panti dengan alasan dia masih harus membantu kakaknya. Oke. Nah begitu. Ya kita tidak memaksa. Tetapi suatu saat ketika sakit dirawat di Borromeus, kita menempatkan di panti untuk pemulihan kondisi kesehatannya. Karena biar lebih mudah Biar dipantau. lebih mudah dipantau. Oke. Tapi pada akhirnya ya sampai sekarang dengan pendekatan keluarga, juga anaknya yang suster, ya oma sudah nyaman di panti. Karena memang apa ya, kita mengutamakan kenyamanannya oma itu sendiri. Jadi memang kalau di panti itu dia lebih berkegiatan juga, ada Berkegiatan, aktivitas, ada teman yang lain. Dan yang penting begitu. memang keinginan dirinya. Iya. Ada kejadian yang ditinggalkan di sana, suster? Oma yang ditinggalkan keluarganya, titip, hilang. Keluarganya lost contact Keluarganya gitu. hilang. Pernah zaman-zaman dulu iya. Oke. Kalau sekarang kan memang ada nomor kontak yang harus bisa dihubungin. Oh, oke. Penanggung jawab. Ya. Nah, itu yang memang ada seperti tanda tangan Ya. Kontrak gitu ya. kontrak lah seperti itu. Nah, ini suster kita berbicara tentang usia. Ketika memang masuk ke dalam Panti Wereda itu kategorinya usia minimal berapa? Minimal 60 ya. 60 minimal dan maksimal berarti nggak ada Bebas. batasan Iya, ya. sehat. Andai kata terjadi sakit dan lain sebagainya, untuk biaya ditanggung sama keluarga atau seperti apa, Suster? Iya, kalau itu masih dititipkan oleh keluarga, untuk kesehatan masih tanggung jawab keluarga. Oke. Tetapi beda cerita kalau memang sudah tidak punya keluarga, itu memang tanggung jawab Yang kita. tadi tidak menikah tadi, Iya. tidak nemu ada keluarga intinya. Iya, itu tanggung jawab kita. Oke, Begitu, ketika Ustaz. meninggal dunia misalkan, toh juga suster sekian lama ada di Panti Wereda pasti juga ngalamin Iya. ada oma yang memang meninggal atau tutup usia di sana. Iya. Perlakuannya seperti apa? Apakah kembali ke keluarga ataukah memang ada, kalau kayak di Pratista sih ada kuburan khusus pastor, Oh, ya. iya, oke. Kalau di sana apakah ada kuburan khusus oma misalkan? Enggak ada. Ya. Enggak ada, tetapi kalau tadi yang masih ada keluarga, kita rundingan dengan keluarga. Ini mau bagaimana acaranya, bagaimana. Oke. Ada juga yang menyerahkan, oh terserah suster aja karena dari dulu ikut suster misalnya begitu. Hmm. Pembiayaan pemulasaran dari keluarga
tetapi perawatan istilahnya kita memakamkan dulu di Cimuncang. Mhm. Kita ikutkan oma-oma di panti ikut APK Santa Odelia. Oke. Oke. Jadi anggota APK Hmm. gitu. Sehingga memang dibantu juga oleh paroki Mhm. untuk memperlakukan jenazah seperti Nah, apa. Sony Oke. tahu nggak APK apa, Son? Alat pelindung Iya. kesehatan kan? Bukan. Tanya dong ke Mbak Suster dong. Apa? Lu tahu nggak? Tahu dong. Masa bilang bisa aja lu tembak karena lu juga nggak tahu Gua ikutan APK di lingkungan. apaan tuh? Serius. Apa? Adalah pokoknya A-nya tuh adalah aksi ya, Suster ya. Aksi. Amal. Dua-duanya nggak tahu APK apa Suster? Itu udah poin aja. Penguburan Katoliknya. A-nya apa? Amal penguburan. Penguburan Katolik. Oh, iya. Memang di APK. apa ya difasilitasi lah oleh gereja. Ya walaupun terkadang orang merasa saya kan belum mau mati ngapain ikut anggota APK. Padahal itu kan untuk Persiapan. jaga-jaga. Masa Betul. pensiun nanti. Rumah masa depan, Jaga, rumah masa jaga. depan. Suster, kalau aku mau nanya dari sisi anaknya nih, karena mungkin yang nonton ini juga nggak cuma para lansia, tapi Ya. anak-anaknya sedang dalam kondisi orang tuanya lansia dan dia ada di persimpangan jalan. Ini bener nggak langkah yang saya lakukan kalau menitipkan orang tua saya? Nah, untuk rata-rata keluarga dari Oma di sana itu pertimbangan terbesarnya apa sih kalau misalkan ragu? Orang tuanya, omanya belum bisa tidak bisa mengambil keputusan untuk dirinya, entah karena ketidakmampuan kesehatan Iya. dan lain-lain. Tepatkah saat anak mengatakan, yaudah sini aja nah? Rata-rata anak dari para lansia ini punya cerita apa sih? Suster? Alasannya apa? Alasannya gitu? atau mungkin keraguan atau apa sih biasanya? Keraguannya ya apa ya dengan kesibukan mereka dosa nggak ya? Nah itu Nah, saya dosa enggak sih? dosa nggak saya menitipkan Orang tua saya padahal mereka sudah merawat saya sekian Betul, lama, itu dia Suster. menjadikan saya segini. Iya. Jadi si anak juga sebenarnya nggak tega ya. Iya. Punya pertanyaan besar dan rata-rata Anak sendiri kan juga sebenarnya apa ya? Serba salah gitulah ya. itu. Di rumah kasihan dia tidak ada teman yang ngobrol sementara ditinggal kerja dua-duanya Dan dia kan. harus menghidupi keluarganya. Nah, sementara dia harus Betul. menghidupi keluarga Ya, gitu. Dan istilahnya biasanya mereka main-main dulu ke panti. Jadi tidak langsung masukkan tetapi mengobservasi baik Ya. anaknya maupun omanya melihat dulu. Hmm. Ikut kegiatan di panti begitu. Kalau pandangan Suster, kira-kira apa yang bisa disarankan ke anak-anak ini yang lagi nonton nih sekarang? Gua pikir kira-kira dosa enggak? Kalau ngomongin ranah dosa enggak serem ya. Iya. Karena Iya. kita nggak mau jaji bareng-bareng nih. Nah, tapi menurut Suster nih, kalau lagi ada yang nonton yang sedang mengalami kondisi ini, apa yang boleh Suster sarankan supaya mereka mantap mengambil keputusan? Apakah itu memang menitipkan orang tuanya atau tetap bersama mereka? Apa yang harus mereka sangat pertimbangkan, Suster? Saran saya bahwa memperbaiki benar-benar relasi pribadi anak dan orang tua itu sungguh harus dibangun. Oke. Jangan sampai tadi ya bahwa relasi mereka sedang bermasalah sehingga ketika oma dititipkan di panti, oma merasa dibuang. Kalau relasi pribadi terbangun sehingga kan anak bisa berkomunikasi intens dengan orang tua. Ya, bahwa kami mengalami kesulitan begini-begini, minta pendapat sebaiknya bagaimana ya, begitu. Jadi melibatkan orang tua di dalam mengambil keputusan. Jadi kalau masalah tadi ya saya bilang dosa atau tidak, tergantung motivasi dari dalam secara jujur. Saya menitipkan apakah saya mau memindahkan kesulitan pada orang lain. Saya keberatan ngurus orang tua. Padahal orang tua zaman dulu menghidupi 7 anak nggak masalah. Iya betul. Sekarang anak satu anak 7 mengurusi orang tua. Tolong di bold yang barusan. Itu kena banget tuh. Orang tua kita ya 10 bersaudara, 7 bersaudara, bisa hidup dihidupi oleh seorang ibu waktu itu, walaupun kondisinya kompleks sekali tidak sama, tapi ya itu dia kalau orang tua ke anak, entah kenapa saat kita ke orang tua sebenarnya jadi membangun relasi pribadi antara orang tua dan anak itu sungguh harus dibangun, harus diperkuat begitu supaya tadi jadi saling memahami. Oh iya ya kalau saya di rumah kasihan anak saya misalnya, ya kan orang tua sendiri bisa memutuskan. Oh ya kayaknya saya lebih di panti deh. Biar istilahnya saya nggak merepotkan anak, saya juga punya komunitas begitu. Ya itu tadi. Jadi lebih
relasi pribadi Ya. orang tua dan anak itu harus dibangun kuat. Dibangun dulu. Dan kalau misalkan sudah dititipkan di panti ya Mbok, jangan lupa ditengokin Nah, itu ya suster itu ya. dia, iya. Paling penting Dan jangan karena lupa berdonasi. nah, Say. ngomong-ngomong soal donasi, Ya. kita harus tanya sama Mbak Maria Dona. Si Kalau mau ada yang jadi dona, si tur oh tur. Tur. Iya. Dan tur. dan harus dona, Si harus kemana? Gitu, Mbak Dona. Ada, Silakan. kami punya rekening Mm-mm. khusus untuk donasi, juga rekening untuk tadi ya divisi-divisi usaha kami, jadi rekening yang terpisah. Jadi untuk para donatur jangan khawatir, rekeningnya khusus gitu. Jadi kalau bisa sih kami bisa punya jejaknya donatur, oke. supaya kemudian kami bisa mempertanggungjawabkan itu ya. mempertanggungjawabkan dan memberikan laporan setiap tahun. Kalau yang sekarang nih Mbak Dona yang berdonasi, apakah memang maaf Materi. kalau sesuai ya materi ataupun apapun itu yang mau didonasikan gitu ya, baik uang ataupun barang gitu, apakah memang mereka memberikan klarifikasi atau konfirmasi bahwa sudah mentransfer sekian untuk kepentingan yayasan gitu, atau memang mereka kadang anonim aja gitu karena memang apa yang Niatnya- dilakukan tangan kanan jangan, tangan kiri jangan tahu. Iya. Tapi Gimana? sosmed tahu rata-rata. Ah, Karena difoto ya, difoto. Di foto, di biasanya gitu posting. sampai begini. Udah gitu dikasih ayat. Iya, kasih Iya, ayat. iya. Kalau yang langsung masuk ke rekening itu memang ada yang nggak terlacak gitu ya. Anonim begitu. Artinya ya. memang ingin berdonasi, titik selesai gitu ya. Itu juga range-nya jauh gitu ya, dari 0 sampai tak terhingga. Oke, Iya. oke. Tapi kami berusaha itu mencari sumber dananya dari mana, sehingga Oke. kami bisa berterima kasih. Nah, kalau institusi yang datang atau individu yang datang dan berdonasi materi maupun skill, itu pasti kami catat yang Oke. materi ya. Iya. Jadi semuanya tercatat. Tercatat. Jangan khawatir. Harus langsung ke yayasan atau misalkan datang langsung ke panti nih, set, Suster, ngasih ke panti gitu gitu. kan. Main yuk. Suster, main yuk. Harus lewat satu pintu atau tahu datang ke panti nih, Titip menyerahkan di suster sana boleh atau harus ke atau gimana? yayasan. Ada satu pintu. Jadi di panti kan orang yayasan di situ. Oh, Jadi di situ admin. juga. Jadi yang terima itu satu orang. Oke. Jadi tercatat lah. Ya. Jadi Misalkan tidak, waktunya oh terima terbatas. kasih ya, enggak Ah, gitu. oke. Jadi memang Misalkan waktunya terbatas, suster udah titip suster aja lah. Nanti Ya. sama suster baru di setorkan. Anterin. bisa gitu. juga, tetapi kita Oke. catatkan dari dari siapa, Ya. catat Iya. sejumlah berapa Mm-mm. begitu, kita bisa nyerahkan ke yayasan. Oke. Tapi yang untuk om-oman nanti dilihat, wah ciki. Serius nih. Udah gitu duren. Nggak pas dong. Gawat. Jadi itu untuk perawatnya kayaknya ya. Nah, iya, itu pasti untuk perawatnya, Iya, iya. jelas. Boleh dan boleh berdonasi memberi untuk perawatnya. Boleh. Boleh banget. Boleh. Iya. Oke. Kalau perawatnya ini juga umat Katolik. Katolik juga atau Atau bebas? umum? Macam-macam juga. Macam-macam. Ada yang Katolik, ada yang Kristen. Cuman memang awam boleh sebagai karyawan di sana juga. untuk Iya, tim ada perawatnya. karyawan tetap, ada yang relawan ya. Ah, Oh, oke. relawan. Yang tadi Lawannya yang saya ada katakan juga. bahwa kalau karyawan tetap tadi ya langsung dibawa ke uskupan. Ya. Kalau relawan ada juga yang ya menyumbangkan tenaga, misalnya kayak ada satu orang yang rajin di kebun ya. Nah, itu saya tiap hari Selasa ke memperbaiki taman misalnya. Itu Oh. relawan ya, dengan sukacita, dengan sukarela dia. Betul. Oke. Jadi Iya. kami punya kebun sayur dan Gua Maria. Itu salah satu tangan dinginnya donatur yang punya skill itu. Oh, Gitu. oke. Oh, jadi Gua Marianya juga dibangun oleh beliau Beliau. ini. Oke. Dan kalau cerita tentang donasi yang tidak berbentuk uang nih Kak Dona, Justru itu yang paling dibutuhkan sebetulnya. Menemani Oma, mendengarkan cerita-ceritanya Oma. Kunjungan. Iya, Kunjungan. itu boleh atau Boleh. daftar dulu apa gimana gitu? Sebaiknya Info dulu. menghubungi. Karena kan Oma punya rutinitas atau jadwal yang sudah teratur. Gitu. Jadi nanti di akhir mungkin akan kita akan kita tulis Tampilkan. di bawah sini Ya. nih ya. Kalau memang ada yang memang mau kasih donasi Ya. ataupun mau janjian untuk Berkunjung. berkunjung dan Terima kasih mungkin banyak. bawain barang-barang Terima kasih tertentu banyak. atau mau Iya. bawain kado untuk oma-oma Boleh ini banget. Boleh karena tanggal banget. 29 kemarin itu adalah Hari Hari Lansia Lansia. Nasional. Dan kunjungannya kalau bisa proporsional ya. Omanya ada 24 yang datang jangan 2000 orang jangan. Nah, betul. Itu mau demo ya.
Aula kami cukup untuk 60 orang. Wah, mantap. Artinya kalau misalkan Pasti teman-teman boleh. OMK, teman-teman komunitas Boleh. mau datang bikin Boleh. acara untuk Mm-mm. omaknya Dan dalam Oma rangka seneng tertentu loh bebas. dikunjungi orang muda. Gitu Oh, ya, nah, anak-anak. Oh, berarti Ada kita nggak orang bisa, kita kan muda. nggak semudah itu kan? Kan suka ngaku-ngaku muda. Berarti boleh, ngaku muda boleh. Kita Boleh, datang. Son. Jadi mau sekalian ngajak umat sekalian Ya. nih untuk merayakan Hari Lansia, Lansia. Nasional. Yang diatur di tanggal 29 Mei tepatnya. Betul ya, atau kemarin nih ya. Jadi kalau memang di minggu ini, di weekend ini pengen main ke Panti Ureda Nazaret, Nazaret. boleh tapi daftar dulu Janjian atau dulu. janjian dulu. supaya nggak Oke. tabrakan. Betul. Betul, takutnya Ingat orang- kalau Ciki udah banyak, jangan bawa Banyak. Ciki. Boleh Duren lah, juga ya. kalau bisa yang montong atau petruk. Kecuali kalau memang mau bawanya yang itu Apa tuh? apa namanya? Apa Apa King Musangking. Musangking. Ah, Wah, Musangking agak sensitif. Itu nggak lewat Komsos toh? Emang kalau lewat Komsos kenapa, Suster? Seleksi Aduh. dulu tuh. Takut diseleksi dulu sama Pastor Nono. Oke, berarti sekali lagi nanti kita semoga ada tampilannya ya kalau akan berdonasi kemana. Terima kasih Termasuk banyak. alamat juga lengkapnya. Ada. Omsep udah Jalan ngatur. Cikutra nomor 7. Jalan Oh, itu tuh Cikutra ya? Iya, masuknya Cikutra. Satu komplek tuh rumah sakit. Betul. Oh, itu Cikutra. Iya. Sampai Cikutra gue pikir di Taman Makam Pahlawan aja. Bukan. Enggak, itu masih Cikutra. Itu Cikutra, kan? Masih. Lah kalau Widya Tama itu Cikutra. Cikutra juga. Gor Citra Cikutra. Cikutra juga. Cikutra nama jalan. Nama jalan. Iya, Pasar SMA 6 6 ya dia? Pasar 10, Cicadas. SMA 10 Iya. itu Cikutra. Iya. Panjang ya jalan Cikutra. Panjang, Son. Gue baru tahu. Makanya sering-sering ke laki pada ada lu. Oh ya, ngetek VO ya. Dulu nggak masuk pelajaran geografi Nggak kayaknya. masuk. nggak masuk. Geografi aku nggak Cuman masuk. aku tuh kalau lewat sana juga masuk apa lewat-lewat aja, Suster, nggak Iya. berani Challenging. mampir langsung. Challenging. Iya, Nggak berani langsung parkir mampir gitu. Panjang sabar juga itu. Harus ahli. Harus Soalnya, ahli. kan Karena ya, banyak pagar hidup. Ternyata Pagar hidup. harus daftar satu ya. Ya. Yang kedua kalau ya barangkali someday kita bisa ke sana deh, Son. Iya, kenapa ya. tidak? Baiklah, nanti kita janjian Iya. ke sana kunjungan dari rumah Noni. Siapa tuh syuting di sana, Noni? Nah, syuting rumah Noni Iya. di sana bersama dengan Pastor Bobby. Dan Iya. juga bareng oma-oma parkur. Iya, ya. Oma Jumba Oma aja. Jumba. Oma Nanti Jumba. kita ngobrol di sana. Pakai J, Nah, tapi Jumba. kalau kita belum ada kesempatan ke sana, setelah ini juga kita akan ditutup oleh penampilan Penampilan. dari oma-oma yang Yes. akan bernyanyi. untuk kita, Saksikanlah Noni. penampilan mereka karena masih top BGT ya, Betul. TOP BGT. Ada yang main harmonika juga. Oke. Dan kalau nggak salah ada yang sambil main layangan. Di lapangan dong. Lebih lengkapnya kita saksikan penampilan Iya. oma-oma berikut ini. Tapi sebelumnya terima kasih Terima Kak Dona. kasih Kak Dona, Suster Flo. terima kasih Terima Suster Flo. kasih Rumah Noni. Semoga suatu hari kita bisa berkunjung ke sana untuk Tolong berbagi ingat sukacita ya. wajah-wajah kami ya. Tolong nanti dipasang poster di depan Panti Ureda. Iya, iya, iya. Dilarang masuk. Apalagi daftar. Iya. Karena mereka laki-laki gitu. Mestinya gantian loh ya. Gantian. Hari ini kan gue yang dikerjain. Besok datang ke Panti Reda, Boleh. gantian-gantian. Boleh. Tetap Tetap sikat. tetap aja Kak Dona yang dikerjain. Terima kasih sudah datang Suster Flo. Kak Suster Dona. Flo, Kak Dona, Yes. thank you. Kita Banyak saksikan Oma-oma. oma-oma gaul berikut ini. Bye. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup
sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.